Kemudian yang ketiga itu adalah persoalan sosiologis. Nah ini yang harus dipertimbangkan karena menyangkut persoalan urgensi tadi. Nah menurut saya ini tidak urgen. Kenapa? Mengingat kondisi sekarang kita ini kan sedang berjibaku mengatasi pandemi COVID-19 Mas itu. Nah yang sekarang ini bisa dikatakan belum kelar. Bahkan pemerintah nambah lagi betul. Jadi pemerintah yang sekarang ini kan masih ancang-ancang kan untuk menghadapi puncak pandemi COVID dengan varian Omicron itu ya Mas ya. Nah itu pada pertengahan bulan Februari ini. Nah apalagi ini saya juga mendengar menyaring-nyaring berita itu konon ya soal pembayaran tagihan rumah sakit yang terkait dengan penanganan pandemi yang sudah ada ini juga belum beres. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Dan seperti biasa di samping saya sudah ada Profesor Suteki. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Prof. Ini lagi ramai isu IKN ya, pemindahan ibu kota negara. Jadi DPR ini sudah mengesahkan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN menjadi undang-undang pada rapat paripurna kemarin, Prof. Nah, dan mayoritas fraksi menyetujui payung hukum pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur, kecuali kalau tidak salah ada satu ya fraksi PKS. Betul. Dan menolak. Nah, pengesahan Undang-Undang IKN ini terbilang super cepat. Dan Pansus RUU IKN ini baru ditetapkan pada 7 Desember 2021. Nah, padahal pansusnya itu kan baru ditetapkan pada 7 Desember 2021. Ini berita saya ambil di cnn.com ya, cnnindonesia.com. Nah, di website itu dijelaskan dengan begitu dari Pansus sampai terbentuk pengesahan pembahasan RUU IKN ini hanya memakan waktu 1 bulan. Jadi super cepat ya, cepat. Yang ingin saya tanyakan, Prof, terkait RUU IKN yang telah disahkan menjadi UU IKN, ini dari segi prosedur pengesahan itu apakah ada pelanggaran atau enggak sih, Prof? Baik, jadi untuk membahas ini memang kita mesti berpijak pada undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, kemudian kita cocokkan dengan fakta dalam persidangan paripurna DPR RI tanggal 18 Januari 2022 itu, dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan RUU IKN ini ada beberapa fakta ya. Jadi yang pertama, dalam rapat paripurna DPR itu yang hadir secara fisik ada 77 orang. Kemudian yang hadir virtual itu ada 190 orang. Nah, lalu ada yang izin itu ada 38 orang. Nah, lalu bagaimana ini persoalan anggota yang izin ini juga banyak yang mempertanyakan. Nah, kalau misalnya izin itu tidak memenuhi syarat sebagai makna kehadiran, maka jumlah yang hadir itu hanya 267 orang. Nah, sementara separuh dari jumlah anggota dewan itu, kita punya anggota dewan itu ada 576. Jadi separuhnya berarti sekitar 287 setengah. Tapi ya oke lah 287 gitu aja. Nah, kalau rapat itu dilaksanakan secara penuh ya dengan model offline ya, jadi tatap muka langsung, maka jelas rapat DPR 18 Januari ini tidak memenuhi quorum. Ya, karena kan dalam hal ini mestinya kita juga lihat ketika tidak memenuhi quorum, misalnya begitu ya, ada jalan keluar, yaitu apa? Ketika quorum itu tidak memenuhi, maka di pasal 316 peraturan tata tertib DPR itu disebutkan bahwa dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada pasal 310 dan 313 ayat 1 tidak memenuhi quorum, rapat ditunda paling banyak 2 kali dalam jangka waktu masing-masing paling lama itu 24 jam. Nah, setelah 2 kali penundaan quorum sebagaimana dimaksud ayat 1 tadi belum juga terpenuhi, maka cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPR. Nah, kemudian juga ada ya fakta persidangan tanggal 18 Januari tersebut menunjukkan bahwa
tidak pernah dilakukan penundaan selama 2 kali untuk masing-masing 24 jam tadi, ya agar quorum terpenuhi. Supaya apa? Kemudian bisa diambil jalan terakhir, yaitu apa? Dengan cara penyelesaian yang diserahkan kepada pimpinan DPR. Namun demikian, Mas, ada kelanjutan, ini belum selesai ya. Saya lanjutkan ya. Halo? Silakan Prof, dilanjut Prof. Ya. Nah, ini soalnya jadi, backsound-nya agak kencang, iya, jadi saya ini matiin. ada fakta lain selain tadi ada beberapa pasal saya sebutkan itu. Ada fakta lain dengan rapat paripurna 18 Januari 2022 itu, yaitu tentang model rapat. Nah, apakah jenis rapat itu? Nah, kita ternyata kan ada mengenal itu nanti di pasal 254 ya. Ini jenis rapat virtual, jenis rapat offline atau rapat yang secara tatap muka, atau ini hybrid, ya model hybrid gitu. Ini kan kita juga mengenal namanya pertemuan hibrid, jadi ada yang offline, ada yang online. Nah, jika ditelisik pelaksanaannya, saya dapat mengatakan bahwa yang dilakukan untuk sidang paripurna ini adalah model hibrid, yaitu campuran antara offline dan virtual. Nah, terkait dengan rapat yang ada unsur virtualnya itu, ini di pasal 254 ayat 4 itu disebutkan begini, Mas. Semua jenis rapat DPR itu seharusnya kan dihadiri oleh anggota langsung gitu ya. Nah, kecuali dalam hal keadaan yang memaksa. Ada keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa, keadaan di luar biasa, ada konflik, ada bencana alam, mungkin ada juga keadaan tertentu lainnya. Karena urgensi nasional, rapat dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan komunikasi informasi dan teknologi informasi. Itu ada di undang-undang ya, Prof ya? Ya, ini ada di tata tertib DPR ya. Itu di tata tertib DPR nomor 1 tahun 2020. Jadi ini cukup baru dan ini disahkan di masa pandemi ini, Mas. Nah, lalu ini perlu diperhatikan di sini. Baik. Dalam hal jenis rapat DPR dilaksanakan secara virtual, sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tadi, kehadiran anggota itu dapat ditetapkan sebanyak 1 anggota untuk setiap fraksi, kecuali ditentukan lain oleh pimpinan DPR. Nah, saya ingin menyampaikan dari makna ini sebenarnya begini, Mas. Kalau sesuai dengan ketentuan yang offline tadi kan memang yang kita sebutkan tadi ya, dengan kehadiran hanya 267 itu mestinya kan tidak dikatakan itu quorum itu loh. Tetapi dengan pasal 254 ini tidak diperhatikan quorumnya adalah setengah dari jumlah keseluruhan anggota DPR gitu loh. Ini maksud saya begitu. Nah, maka berdasar realitas dan ketentuan dalam tata tertib DPR tahun 2020 itu, maka rapat paripurna DPR tanggal 18 Januari 2022 itu dikatakan memenuhi quorum sebagaimana dimaksud dengan pasal 254 ayat 5 serta sesuai dengan pasal 281 ayat 1. Nah, oleh karena itu bisa dikatakan ya keputusan yang diambil itu adalah sah. Nah, itu prinsipnya. Oke, baik. Agak panjang karena memang ya. ini menjelaskan ini bukan main, ini agak beberapa hal. Nah, oleh karena itu yang sah tadi ya berarti ya kita tidak bisa mengatakan bahwa pengesahan RUU itu dikatakan tidak sah, nggak bisa, ini tetap sah. Iya. Baik. Artinya saya ulangi, Prof, bahwa RUU IKN atau rapat paripurna RUU IKN ini dinyatakan sah ya menurut peraturan rapat ya yang di DPR itu. DPR. Baik. Oke, tapi dibalik sah atau tidaknya sebetulnya bahasan di luar itu banyak yang mengkritisi kalau kemudian pemindahan IKN ini tidak melibatkan partisipasi publik, Prof. Bagaimana pandangan Prof. Suteki mengenai hal ini? Ya, kembali ke Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tadi, bahwa memang untuk pembentukan peraturan perundang-undangan itu disyaratkan harus ada kita menampung aspirasi masyarakat atau yang disebut dengan aspirasi publik gitu ya. Nah, tapi kita memang cukup memahami di sini, mungkin untuk kali ini DPR tampaknya ini ya tidak ingin mengulangi apa yang terjadi kemarin untuk pengesahan RUU Cipta Kerja.
Ya kan? Oh, Omnibus Law. Ya, Oke. Omnibus Law Cipta Kerja itu, karena kemarin kan dari sisi formil terdapat kekeliruan ya, atau tidak memenuhi due process of law-nya. Nah, ini kayaknya aku tidak mau mengulangi itu lagi. Artinya begini, kalau dikatakan misalnya tidak melibatkan partisipasi publik, itu mungkin ya dikatakan apa istilahnya itu relatif ya. Maksudnya bisa kita Baik. katakan relatif. Karena apa? Karena memang Pansus yang ngurusi RUU IKN ini itu sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah supaya tidak sama dengan kemarin untuk Undang-Undang Cipta Kerja itu, Mas. Jadi istilahnya public hearing atau rapat dengar pendapat itu sudah banyak dilakukan, termasuk kunjungan-kunjungan di lapangan. Misalnya contoh begini, Pansus itu telah mengundang sekitar 30 ahli lintas bidang untuk menyampaikan pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, Pansus juga mengundang masyarakat adat dari Kalimantan, seperti misalnya suku Dayak. Lalu juga Pansus sudah melakukan konsultasi publik, datang ke kampus-kampus yang dikatakan itu ya oleh Pansus ini representatif, misalnya Universitas Sumatera Utara ya, USU, yang merupakan representasi di bagian barat. Lalu ada Universitas Mula Warman yang mewakili bagian tengah Indonesia. Kemudian ada juga Unhas, ya Universitas Hasanuddin, itu yang mewakili di bagian timur. Lalu juga ada lagi Pansus RUU IKN juga sudah kunjungan ke lapangan, maksudnya ke Kalimantan Timur. Nah, kunjungan yang dilakukan itu juga meninjau lokasi IKN yang baru itu, kemudian juga menjadi ajang untuk pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat. Ada juga di sini disebutkan ada 30 ormas kesultanan di Kalimantan Timur untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Nah, jadi beberapa hal sudah dilakukan itu, termasuk misalnya menyerap aspirasi dari 4 pemerintah daerah yang ada di sekitar lokasi IKN ini ya, ada Samarinda, ada Balikpapan, ada Kutai Kartanegara dan juga Panajem ya di Pasir Utara itu. Nah, jadi beberapa hal ini menurut keterangan dari Pansus itu, dan kalau kita lihat ya secara fair ya, secara objektif, ini sudah dilakukan namanya menjaring aspirasi publik, Mas. Nah, kalau sekarang itu kemudian ada yang memprotes, kemudian karena ini sudah dilakukan persetujuan itu, lalu salahnya siapa gitu ya? Jadi ini yang mau kita salahkan ini siapa? Kalau akhirnya DPR itu menyetujui RUU IKN. Oke, baik. Berarti nggak dapet ya. Jadi dari segi hukum nggak bisa. Ya? Iya, dari sisi prosedur ini sudah dilakukan itu, Mas, baik. Proses itu. Saya nanya lagi aja, Prof lah. Dalam pandangan jenengan ya, sebetulnya kalau dibilang urgensitas pemindahan ibu kota ini kuat apa enggak sih, Prof? Soalnya kalau alasannya kan ada 5 alasan apa gitu. Yeah. Kalau alasan banjir di sana juga kan banjir ya. Yang terbaru itu. Kalau alasannya macet, banyak ahli yang menyodorkan solusi bukan dengan pindah, tapi dengan pengatasan kemacetan. Atau dan yang lainnya itu bisa dibantah sebetulnya. Sehingga yang ingin saya tanyakan itu kalau dalam pandangan jenengan urgensitas pemindahan ibu kota ini seperti apa, Prof? Iya. Biasanya kan setiap undang-undang itu dibentuk berdasarkan ada naskah akademis ya, Mas ya. Jadi naskah akademis itu ada 3 pertimbangan, terutama pertimbangan filosofisnya harus ada, nilai apa yang mau diwujudkan gitu ya, apakah keadilan, apakah pemerataan atau mungkin yang lain. Kemudian yang kedua soal yuridis, ini juga harus nyambung. Misalnya terkait dengan bentuk pemerintahan di IKN itu apa, ya, kita kenal kayaknya ini pemerintah daerah khusus dengan model otorita atau bagaimana ini ya, itu juga harus diperhatikan betul dari sisi peraturan perundang-undangan, tidak menyalahi juga konstitusi kita. Kemudian yang ketiga itu adalah persoalan sosiologis. Nah, ini yang harus dipertimbangkan karena menyangkut persoalan urgensi tadi. Nah, menurut saya ini tidak urgen. Kenapa? Mengingat kondisi sekarang kita ini kan sedang berjibaku mengatasi pandemi COVID-19, Mas, itu. Nah, yang sekarang ini bisa dikatakan belum kelar. Bahkan pemerintah nambah lagi. Jadi pemerintah yang sekarang ini kan masih ancang-ancang kan untuk menghadapi puncak pandemi COVID
dengan varian Omicron itu ya Mas ya. Nah, itu pada pertengahan bulan Februari ini. Nah, apalagi ini saya juga mendengar menyaring-nyaring berita itu konon ya soal pembayaran tagihan rumah sakit yang terkait dengan penanganan pandemi yang sudah ada ini juga belum beres. Gitu. Nah, jadi apalagi ditambah lagi dengan pembiayaan pembangunan IKN ini yang oleh Menkeu itu akan menyerap sekitar APBN 50 lebih, 53, 58 ya. Ya, 54% dan APBN dan kalau di total itu jumlahnya sekitar ya hampir mendekati 500 triliun lah gitu ya. Nah, apakah ini tidak akan membebani pemerintah secara lebih berat gitu dalam rangka ini kita sedang melakukan pemulihan ekonomi nasional. Nah, begini saya bisa lanjutkan ini Mas ya. Jadi persoalan ibu kota Jakarta seperti tadi panjenengan sebutkan ada banjir, ada macet. Ini kan sebenarnya persoalan yang klasik ya. Bahkan ketika misalnya Presiden Jokowi yang dulu masih menjabat menjadi gubernur DKI itu dalam Pilpres 2014 kan pernah disinggung kenapa kok mesti harus mencalonkan sebagai capres gitu loh. Kalau tidak salah saya dengar itu kan salah satu alasannya adalah nyapres itu agar nanti bisa lebih cepat nangani persoalan Jakarta. Apakah itu yang ada banjirnya atau dengan yang macetnya itu loh Mas. Oke. Nyambung. Oke, tapi kan kenyataannya hingga sekarang hampir 2 kali periode itu maksud saya belum secara khusus itu ya untuk menangani hal itu dan saya lihat memang perbaikan-perbaikan itu di DKI itu lebih banyak diupayakan oleh Pemda DKI ya di bawah Anies itu bukan oleh pemerintah pusat ya meskipun kita nggak akan menafikan ya apakah tetap ada atau peranan dari pemerintah pusat itu pasti ada tapi menurut saya kan kurang signifikan dan nyatanya juga sampai sekarang persoalan macet banjir tetap ada. Gitu loh. Nah, maka meskipun udah mau 2 periode ya. Betul ya. Jadi atas dasar hal yang demikian saya kira benar ya jika ada yang mengatakan bahwa pemindahan IKN ini adalah langkah yang konyol dan jauh dari sense of crisis atas penderitaan masyarakat Indonesia di masa ini. Nah, lalu mungkin pertanyaan kita yang lebih berat lagi kan gini Mas, apakah yang akan diharapkan ya secara berlebih itu dari pemindahan ibu kota ini? Apakah kita betul-betul bisa berharap bahwa kesejahteraan rakyat itu akan meningkat dengan pemindahan ibu kota ini? Ada juga kita juga pun perlu bertanya, salahkah jika ada pula yang berpendapat bahwa proyek IKN ini lebih menjadi upaya pencitraan dan juga banyak sudah yang mengatakan ini sangat berbau oligarkis begitu. Wah itu saya kira juga cukup memprihatinkan lah kalau itu nanti memang benar ya, maksudnya kenyataannya itu bisa terbukti begitu. Nah, ada lagi Mas yang lebih tragis. Ketika kita bisa melihat sekarang ini kan GDP atau PDB lah ya, produk domestik bruto itu kita itu masih termasuk kecil ya per kapitanya. Kita di tahun 2020 itu kan GDP kita masih sekitar 3.800 US dollar. Sementara Malaysia itu sudah mencapai 10.400 US dollar. Thailand saja itu sudah mencapai sekitar 7.000 sekian US dollar. Nah, berarti jauh ya Prof ya? Iya, kalau kita lihat sebenarnya kalau dihitung-hitung dengan lingkungan sekitar kita masih masuk miskin gitu loh. Nah, maksud kita yang miskin ini sudah hutangnya banyak, kemudian kita dalam tanda kutip ya banyak gaya gitu loh, mau bikin ibu kota baru. Lah pikir kita kan untuk apa gitu loh ya. Wong yang lama aja masih kita katakan layak, kan enggak ada persoalan kita dengan ibu kota yang sekarang saya lihat juga semakin baik, semakin tertata, betul nggak itu? Ya, kenapa kita ribet persoalan ini gitu loh? Yang ada itu misalnya kita optimalkan, kita perbaiki, kita bikin kalau nggak macet bagaimana caranya supaya nggak banjir, tetap akan ada solusinya gitu loh. Nah, kalau kita lihat kayak Belanda itu kotanya juga di bawah dalam tanda kutip di bawah laut ya, maksudnya permukaan kan ada pola-pola
yang lebih bisa dilakukan dengan teknologi dan seterusnya. Gitu loh Mas, maksud saya itu. Oke, menarik ya. Iya. Yang saya kan gini, saya beberapa memang sesuai dengan apa yang dikatakan Prof. Teki, Prof. Jadi banyak pengamat yang menyatakan bahwa ambisi pemerintah ya dalam menggiatkan proyek IKN ini tidak lepas dari rencana Jokowi yang ingin meninggalkan warisan atau legacy ya. Apakah sependapat Prof kalau ditinjau dari ini? Ya, pendapat itu saya kira boleh-boleh saja ya. Tetapi ketika nanti terjadi pergantian kepemimpinan, kira-kira siapa yang bisa menjamin bahwa warisan ini akan cocok untuk penerusnya? Nah, kemudian pertanyaan kita kan bagaimana kalau misalnya ya penerusnya itu merasa justru ini akan membebani sebagai proyek yang utama itu. Untuk apa? Untuk mungkin akan juga merasa menjadi beban dan akan sulit untuk apa? Mewujudkan kesejahteraan rakyat secara umum. Oke. Bagaimana juga jika misalnya nanti APBN kita semakin defisit, Mas? Nah, jadi kesimpulannya proyek IKN ini meskipun ya itu sudah dikokohkan dengan nanti dalam bentuk undang-undang, namun tidak ada jaminan bahwa ini merupakan proyek yang atau pembangunan yang berlanjut atau kita sebut dengan sustainable development. Mengingat apa? Karena rendahnya persoalan urgensi tadi. Nah, menurut saya memang warisan yang terbaik itu sebenarnya bukan warisan fisik, apalagi kok kita masih terbelit dengan hutang yang sangat besar. Ya semua negara punya hutang, tapi kita ukuran kita itu kata ahli ekonomi termasuk besar. Nah, justru dengan infrastruktur yang dibiayai dengan hutang itu akan menjadi ya dalam tanda kutip dosa warisan gitu lah ya bagi anak cucu atau generasi berikutnya. Nah, warisan yang terbaik itu sebenarnya adalah membangun atau bangunan sistem pengelolaan negara yang baik, yang berlandaskan pada prinsip kebenaran dan juga keadilan, termasuk keadilan sosial. Nah, gampangnya gini lah, pemimpin yang kita jadikan contoh itu kan Rasulullah ya, kita umat Islam. Betul. Bangunan fisik dan harta apa tuh yang diwariskan oleh Rasulullah itu apa? Duit, apa bangunan atau mercusuar apa? Enggak ada. Enggak ada ya. Iya, hanya dua warisan beliau kan. Al-Quran dan Sunnah. Dan Rasulullah menjamin barang siapa berpegang pada keduanya maka akan dijamin selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, menurut saya itulah yang dikatakan sebaik-baik warisan itu loh Mas. Masya Allah, luar biasa. Betul nggak itu? Masuk. Iya. Oke, Prof, itu pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih atas waktunya. Dan juga terima kasih pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di pertanyaan keempat. Jadi kalau saya simpulkan, Prof, secara prosedur sebenarnya nggak ada masalah ya. Secara prosedur nggak ada masalah. Secara partisipasi publik juga bisa dikatakan nggak ada masalah ya. Karena cara pandangnya tergantung. Tapi secara urgensitas, nah ini baru masalah. Apalagi kalau dikaitkan dengan sosiologis ya. Oke, baik. Menarik sekali ya. Jadi nggak ada urgensi yang benar-benar kuat ya dalam naskah akademik di pembentukan IKN ini. Apalagi kalau bicara tentang warisan, ya warisan itu ya justru kalau kita berpendapat ya warisan yang terbaik itu ya model yang Rasulullah berikan ke kita ya. Warisannya dalam berupa ya produk-produk kebudayaan, keilmuan dan juga kalau di kita di Islam itu ada Al-Quran dan Sunnah. Iya, kita sistem penyelenggaraan negara yang kokoh, yang baik itulah terutama baiknya penegakan hukum, pelayanan kesehatan dan juga pendidikan. 3 ini kuncinya. Itu sudah luar bagus. Biasa. Sudah mantap. Itu warisan yang luar biasa ya, Prof ya. Iya. Oke. Baik, Prof Suteki, terima kasih atas waktunya. Puan dan Tuan juga terima kasih. Dan jangan lupa seperti biasa saya mengimbau untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof Suteki ini. Karena di channel inilah kita akan membahas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik, dan beragama. Baik, ya. Terima kasih Prof Suteki, terima kasih juga semuanya. Ya, sampai saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.